Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Titi Al-Mujahidiani, SSTMKes. Saya berasal dari institusi Stikes Budi Mulya Sriwijaya, Prodi D3 Kebidanan, Kampus Kota Prabu Muli, dengan NUPTK 64474666230273. Pada semester ini, saya mengampu mata kuliah asuhan kebidanan kehamilan dengan bobot SKS yang terdiri atas 3 SKS teori dan 2 SKS praktik. Untuk penempatan mata kuliah asuhan kebidanan kehamilan dilaksanakan pada semester 3. Mata kuliah ini memberikan kemampuan kepada mahasiswa untuk dapat memahami 1. Konsep dasar asuhan kehamilan, 2. Adaptasi fisiologi dan psikologi ibu hamil, yang ketiga, faktor-faktor yang mempengaruhi ibu hamil, yang keempat, kebutuhan-kebutuhan ibu hamil, yang kelima, kehamilan prosedur klinis asuhan kebidanan kehamilan, yang keenam, deteksi dini komplikasi kasus kehamilan serta kegawat daruratan. Metode pembelajaran yang digunakan pada mata kuliah asuhan kebidanan kehamilan dengan melakukan pendekatan student centered learning dengan demonstrasi, simulasi, discussion group, ataupun dengan case study. Untuk materi yang diberikan pada mata kuliah asuhan kebidanan kehamilan diberikan sebanyak 16 kali dengan 1 kali pertemuan untuk ujian tengah semester pada minggu ke-8 serta 1 kali pertemuan untuk ujian akhir semester pada minggu ke-16. Bobot penilaian pada mata kuliah asuhan kebidanan kehamilan ini dilihat dari kehadiran mahasiswa, penilaian ujian tengah semester, penilaian ujian akhir semester, serta penilaian penugasan berupa penugasan individu dan penugasan kelompok. Demikian sedikit gambaran dari saya berkenaan dengan mata kuliah asuhan kebidanan kehamilan. Semoga dapat memberikan gambaran tentang mata kuliah yang saya ampuh. Akhir kata saya tutup. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Silahkan diisi absensinya, ditandatangani ya. Sembari absensinya berjalan ya, ada kalanya kita kita berdoa dulu sebelum memulai pelajaran pada hari ini ya. Kita berdoa menurut kepercayaan masing-masing, yang mana berdoanya akan Ibu pimpin ya. Baik adik-adik sekalian, mari berdoa sebelum belajar. Semoga ilmunya bisa diserap dengan baik. Berdoa dimulai. Berdoa selesai. Oke, sebelum kita memulai pelajaran kita materi hari ini, adakah yang masih ingat materi
pelajaran minggu lalu? Ya, silakan. Materi minggu lalu itu faktor-faktor yang mempengaruhi kehamilan. Oke, apa materi minggu lalu? Faktor-faktor yang mempengaruhi kehamilan. Jadi minggu lalu kita belajar mengenai faktor-faktor yang mempengaruhi kehamilan. Jadi ada beberapa faktor yang sudah dijelaskan minggu lalu ya. Faktornya apa saja? Ada yang masih ingat? Oke, silakan. Ada status kesehatan, status gizi, dan gaya hidup. Oke, itu termasuk dalam faktor Fisik. Itu faktor fisik ibu Hamil. Kemudian yang kedua, faktor apa lagi? Oke, silakan. Faktor psikologi. Faktor psikologi. Ada lagi faktor apa? Ya, Faktor lingkungan, sosial budaya, dan ekonomi. ya. Jadi ada 3 faktor yang mempengaruhi ibu hamil ya. Nah, kalau faktor psikologi itu yang seperti apa? Faktor dari gaya hidup ya. Dari gaya hidup itu bisa mempengaruhi gaya hidup yang seperti apa? Gaya hidup yang tidak baik. Yang gaya hidup yang tidak baik, merokok ya, minum jamu, terus pakai mitos-mitos kan? Ada kan? Mitos-mitos. Nah, itu kebutuhan psikologi. Kalau sosial, ekonomi dan budaya, ada yang tahu? Faktor sosialnya, ya bagaimana dengan lingkungannya, itu seperti apa, interaksinya ya. Ya, berarti masih ingat semua ya. Jadi tadi ada berapa faktor-faktor yang mempengaruhi kehamilan? Ada 3. Nah, yang pertama ya, yang kedua yang ketiga faktor lingkungan, sosial, ada 3. Jadi masih ingat ya, berarti ilmu kemarin masih nempel ya. Alhamdulillah Rabbil alamin ya. Oke, untuk hari ini kita akan belajar mengenai untuk minggu ini kita akan belajar mengenai kebutuhan dasar ibu hamil sesuai tahapan perkembangannya ya. Setelah kita belajar mengenai faktor-faktor apa saja yang mempengaruhi kehamilan, jadi kita sudah tahu faktor apa yang mempengaruhi. Di sini kita juga belajar tentang kebutuhan dasar ibu hamil. Jadi ibu hamil itu mempunyai kebutuhan dasar. Jadi mungkin di semester 1 kita sudah pernah belajar tentang kebutuhan dasar, kebutuhan dasar ya, kebutuhan dasar manusia. Nah, kalau di semester ini kita belajar tentang kebutuhan dasar ibu hamil sesuai tahap perkembangannya. Oke, jadi sebelum belajar kita lebih dalam lagi apa sih kebutuhan dasar ibu hamil? Nah, kita harus tahu dulu. Ya, kita harus tahu dulu kebutuhan itu apa sih, ya kan? Nah, kemudian kebutuhan dasar manusia itu apa sih, ya? Ada yang tahu kebutuhan itu apa? Sesuatu yang berkebutuhan. Oke, sesuatu keadaan yang ditandai oleh perasaan dan ingin diperoleh. Oke, jadi kebutuhan itu adalah sesuatu keadaan ditandai oleh perasaan kekurangan, ya. Jadi ingin memilikinya, jadi itu kebutuhan. Sudah tahu arti kebutuhan, kemudian kita belajar tentang kebutuhan dasar manusia. Jadi dasarnya manusia, ya. Ada kebutuhan apa? Primer. Ada kebutuhan apa lagi? Ada kebutuhan apa lagi? Tersier. Jadi ada kebutuhan primer, sekunder, dan tersier. Oke, lanjut ya. Nah, next kita. Nah, ini poinnya. Kebutuhan dasar ibu hamil. Ibu hamil. Pasti nanti kalian akan menjadi ibu hamil. Klien kalian nanti bisa ibu hamil. Nah, pengertian kebutuhan dasar
belajar lebih ke kebutuhan dasar ibu hamil pada kebutuhan fisiologi ibu hamil. Apa saja sih? Pasti terbesit kalian ya kan? Apa sih yang menjadi kebutuhan fisiologi ibu hamil? Yuk kita belajar hari ini. Nih, salah satunya yang pertama nih, kebutuhan fisik ibu hamil, ya. Kebutuhan fisik ibu hamil. Jadi ibu hamil itu butuh apa yang pertama? Jadi yang pertama butuhnya oksigen. Ibu hamil juga butuh oksigen. Semua makhluk hidup butuh oksigen. Kalian butuh oksigen? Butuh. Ya, butuh. Ya, di sini kebutuhan akan oksigen. Ya, bagaimana jika biasanya ibu hamil akan menghadapi sesak, ya, sesak bernapas, napasnya pendek, ya, karena uterusnya membesar ya, menekan diafragma. Jadi ibu hamil itu mudah sesak, terus napasnya itu sengal, pendek. Ya, bagaimana cara mengatasinya? Nanti kalau adik-adik menemukan klien, ya, kalau menemukan klien atau ibu hamil dengan keluhan saya mengeluh sesak atau sulit bernapas, ya, ini caranya. Yang pertama, latihan napas dengan senam hamil. Nanti kita belajar tentang senam hamil, ya. Terus anjurkan ibu juga makan tidak terlalu banyak, ya. Gimana makan tidak terlalu banyak? Makan sedikit tapi sering. Makan sedikit tapi sering, ya. Porsinya sedikit. Kalau ibunya sudah tahu, oh saya sesak, biasanya ibunya datang, saya sesak, Mbak Bidan, ya. Bagaimana? Ya makannya sedikit dan sering, ya. Kemudian hentikan merokok jika ibunya merokok, ya. Kemudian konsultasi ke dokter bila gangguan napas, ya, seperti asma, ya. Ibunya anjurkan ke dokter jika ibunya mengalami sesak, ya, kalau ibunya ada riwayat asma, suruh ke dokter. Kemudian anjurkan ibu posisi miring, ya. Miring ke mana? Kiri. Anjurkan ibu posisi miring ke kiri, ya, untuk meningkatkan apa? Ya, untuk meningkatkan perfungsi uterus dan oksigenasi. Lanjut? Oke, kemudian ini yang kedua, kebutuhan kebutuhan akan nutrisi. Iya, kebutuhan akan nutrisi. Jadi, selama kehamilan, ya, gizi pada ibu hamil harus ditingkatkan menjadi 300 kalori per hari. Ya, ibu hamil harus mengkonsumsi makanan yang mengandung protein, zat besi, minum cukup cairan dan menu seimbang. Ya, ada yang tahu menu seimbang itu seperti apa? Lima sempurna. Jadi di piringnya harus ada apa? Sayur. Piringnya ada nasi, ada sayur, ada lauknya, ya. Nah, itu menu seimbang, ya. Apakah harus yang mahal? Tidak. Jadi tidak harus yang mahal. Yang penting menunya seimbang. Kemudian lanjut, ya. Ini adalah kebutuhan fisik ibu hamil akan personal hygiene. Personal hygiene. Boleh nggak ibu hamil menggunakan celana yang ketat? Tidak. Jadi kebutuhan ibu hamil tentang kebersihan diri selama proses kehamilannya, ya, kebersihan rambut dan kulit kepala, ya. Nanti kalau ada pasien kulit kepalanya dicek, ya. Kemudian kebersihan gigi dan mulut, kebersihan akan payudaranya. Untuk apa? Untuk persiapan memberi ASI. Kemudian kebersihan pakaian ibu hamil.
Jadi kalau misalnya riwayatnya ada keguguran, bukan tidak boleh melakukan, tapi ditunda terlebih dahulu. Ya. Lanjut, kebutuhan fisik ibu hamil akan pola istirahat. Jadi ibu hamil juga mempunyai kebutuhan akan pola istirahat, di mana yoga. Ini contohnya ya, sudah ada ya. Contohnya ibu hamil melakukan yoga. Ada yang sudah pernah biasa ikut yoga? Belum. Oke, nanti kita akan belajar tentang yoga. Ya. Tidur, ya. Tidur ibu harus teratur, ya. Kemudian kebutuhan pola istirahat tidur, ya. Di sini tidur juga bukan hanya kita yang butuh, ibu hamil juga butuh tidur yang nyenyak, yang cukup, ya. Kemudian mendengarkan musik. Nah, jadi alunan-alunan musik itu bagus untuk ibu hamil, seperti biasanya dipilih itu musik-musik yang musik klasik, ya. Biasanya murotal, ya, tidak musik-musik yang murotal di dalam ya. Kemudian ibu boleh melakukan meditasi atau berdoa yang lebih fokus pada kehamilan, ya. Kemudian ibu boleh pijat, boleh ibu hamil pijat? Boleh ibu hamil pijat untuk menghilangkan pegel-pegel, ya, biar lebih relax, biar lebih relax lagi. Kemudian kebutuhan imunisasi, ya, ibu hamil butuh imunisasi. Tanya, waktu ibu melakukan AEC, tanya sama ibu, itu sudah TT-nya gimana, ya? Kenapa nanti, ya, kenapa ini ditanyakan ibu TT-nya di mana? Untuk menjaga agar tidak terjadinya tetanus, ya. Sebaiknya dianjurkan untuk ibu hamil lahir di proses melahirkannya di tempat pelayanan kesehatan, ya. Lanjut, kebutuhan fisik ibu hamil pada kebutuhan akan rekreasi dan traveling atau jalan-jalan. Jadi ibu hamil juga butuh rekreasi, jalan-jalan, ya. Tapi wanita hamil harus berhati-hati melakukan perjalanan karena dapat menimbulkan ketidaknyamanan, ya. Dianjurkan juga untuk melakukan perjalanan ke tempat wisata yang menyenangkan, tapi harus didampingi siapa? Suami. Ya, jadi harus ada yang mendampingi, jangan pergi sendiri, ya. Lanjut, ya, kebutuhan untuk persiapan laktasi. Jadi kebutuhan ibu hamil itu juga tentang persiapan laktasi. Apa laktasi? Persiapan untuk menyusui. Jadi bukan hanya setelah melahirkan baru kita mau menyiapkan untuk ASI, tapi mulai dari kehamilan ibu sudah mempersiapkan persiapan laktasinya. Nah, di sini dukungan bidan dalam pemberian ASI. Jadi bidan itu juga berperan aktif dalam mempersiapkan ibu memberikan ASI-nya. Kemudian manfaat pemberian ASI juga diberitahukan oleh ibu dan keluarga. Kemudian apa saja komponen-komponen ASI, ya? Apa saja komponen ASI, terus bagaimana cara mendapatkan ASI yang cukup? Cara ibu hamil mengetahui bahwa bayi sudah mendapatkan ASI yang cukup, ya. Kemudian kebutuhan untuk memahami tanda bahaya. Jadi di sini ada tanda bahaya. Misalnya ada pendarahan. Kemudian apa lagi? Oke, kemudian apa lagi? Sakit kepala dan demam tinggi. Kemudian keluar air ketuban sebelum waktunya. Muntah berlebihan termasuk dalam tanda bahaya.
ya. Silakan diskusi bersama teman. Nanti sampaikan apa? Nah, di sini ya, Ibu bacakan ya. Seorang perempuan hamil dalam keadaan sehat belanja ke supermarket yang sedang ramai pengunjung. Jadi tiba-tiba merasa pusing dan jatuh pingsan. Hal tersebut kemungkinan disebabkan oleh apa nih? Penyebabnya apa nih? Ramainya pengunjung. Jadi di sini disebabkan karena kekurangan oksigen. Baik, sudah cukup dipahami ya. Di sini Ibu akan menyimpulkan ya. Baik, kebutuhan fisik ibu hamil merupakan aspek penting yang harus dipenuhi untuk mendukung kesehatan ibu dan pertumbuhan serta perkembangan janin ya. Pemenuhan kebutuhan fisik ibu seperti nutrisi, ya, oksigen, istirahat, kebersihan diri, imunisasi, aktivitas fisik, rekreasi dan pemantauan janin sangat penting untuk menjaga kesehatan ibu serta mendukung pertumbuhan dan perkembangan janin. Dengan memenuhi kebutuhan tersebut, kehamilan dapat berlangsung lebih sehat, aman dan nyaman hingga baik, cukup sekian pertemuan hari ini. Sebelum Ibu tutup, silahkan dikerjakan tugasnya. Sudah Ibu bagi di link roomnya, ya, silahkan dibaca, dikerjakan. Mungkin akan Ibu tutup di pukul biasanya jam berapa?